Selamat pagi, kita bersyukur kita boleh melewati hari ini, kita boleh merenung firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Shalom. Damai sejahtera menyertai kita pada pagi hari ini. Damai Kristus menguatkan kita. Kita boleh bangkit, kita boleh bangun. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita awali ibadah doa pagi kita dengan sujud di hadapan Allah. Mari kita persiapkan rohani kita, jiwa kita, hidup kita kepadanya. Sebelum kita mengawali pekerjaan kita, terlebih dahulu mari kita nyembah Tuhan. Alami firman Tuhan pada pagi hari ini, kita saat teduh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang peliharakan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan. Kalau pada pagi hari ini mengawali seluruh pekerjaan kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi suluh dalam langkah kami. Firman Tuhan akan menguatkan kami. Firman Tuhan menjadi dasar seluruh pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Ajari kami melakukan firman Tuhan. Ajari kami menuruti kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat, dari NKB 188. NKB 188. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia. Menakutkan hatiku, tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali aku nanti tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Kita ulangi, kita bernyanyi. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti
di rumah Bapa surga yang baka. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kehendak-Mu Tuhan pada pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan, atas mujizat-Mu Bapa terjadi atas hidup kami, di mana sepanjang malam kami boleh beristirahat, tapi pada pagi hari ini kami boleh bangun iman, bangun sukacita, bangun damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Tetapi oleh Kristus, oleh darah-Mu, menyucikan kami, membasuh kami, oleh bilur-Mu, mengampuni kami. Ajari kami Tuhan pada pagi hari ini. Iman kami berseru. Belajar percaya pada Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, firman Tuhan segera kami mau dengar. Sapaan firman Tuhan menguatkan kami. Sapaan firman Tuhan meneguhkan kami. Sapaan firman Tuhan membangkitkan kami. Iman kami tumbuh. Rohani kami tumbuh. Dengan firman Tuhan ini Bapa, siapapun yang mendengar YouTube ini, baik suami, baik istri, diberi sukacita baginya. Istri yang baik, istri penolong, istri setia, istri yang mengampuni, bahkan suami yang memaafkan, suami yang bertobat. Ketika kami mau dengar firman Tuhan ini, semangat baru, bahagia baru, sukacita baru akan memimpin kami di pagi hari ini. Kami berseru padamu Tuhan. Kami mau memperkatakan firman Tuhan menjadi terang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus 13. Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan YouTube ini, mari buka Alkitabmu. Kita buka Alkitab kita membaca, kita akan merenung 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah berbagi. Kasih itu adalah berbuat. Kasih itu adalah action. Ketika kasih itu tidak berbuat, ketika kasih itu tidak berbagi, untuk apa kita melakukan? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku
sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Saudara-saudara, apa yang mau kita butuhkan hari ini? Yang dibutuhkan hari ini adalah ketika kita berbagi dengan kasih. Yang kita butuhkan hari ini berbagi, saling memberi. Itu yang mau kita lihat di khotbah kita pada hari ini. Ketika bibit sesawi yang kecil, ketika bertumbuh besar, dia mampu menjadi tempat bernaung. Apa artinya? Kasih itu berbagi. Yang berguna itu bukan soal besar. Yang berguna juga kecil. Bertumbuh besar. Maka dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia yang bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Maka kasih itu mengikat. Maka kasih itu menyempurnakan hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita beriman, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menjalankan tugas kita itu dengan baik, tapi tidak diiringi oleh kasih berbagi, kasih peduli, kita tidak punya arti apa-apa. Maka jauh lebih baik, khotbah yang baik adalah, yang berguna adalah ketika kita boleh dipakai menjadi alat Tuhan untuk saling memberi. Itu jauh lebih baik dari sebuah khotbah kata-kata 1000 khotbah. Lebih berguna satu tindakan kasih yang memulihkan dan mengingatkan kita. Saudara-saudara, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kasih itu berkorban, kasih itu tindakan nyata, kasih itu menyelamatkan orang, kasih itu menyempurnakan hidup kita. Kasih itu sabar. Kata kasih itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Apalagi dikatakan di sana, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ketika ini kita miliki, jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, di mana kasih itu sabar, menerima apa adanya, sabar dengan orang lain, dengan tindakan yang tidak benar sekalipun. Kita sabar dengan perilaku yang tidak berkenan, kita tidak menggerutu. Dan kasih itu juga ditandai dengan murah hati. Murah hati adalah bahagia dari ketika kita mampu memberi, ketika kita mampu berbagi. Itu bahagian dari murah hati. Murah dijak hati, murah senyum, murah sukacita. Dan tidak hanya itu saja, tidak memegahkan diri dan tidak menyombongkan diri. Saudara-saudara, mari kita, ketika kita mengawali pagi hari ini dengan sebuah tindakan kasih, adakah kita dari kelompok terkecil yang terdekat, ketika kita dengar firman Tuhan ini, bisakah kita menyapa pasangan kita dengan kasih Tuhan? Bisakah kita menyemangati, menyapa anak-anak kita dengan sabar? Perilaku-perilaku yang tidak berkenan sekalipun, hal-hal yang tidak mengenakkan sekalipun, kita diajar untuk sabar, karena itu bahagian dari kasih. Mari kita sabar dengan keadaan, sabar menerima kehendak keadaan apapun, sabar menantikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Adakah kita ketika kita memiliki kasih, lalu dalam hati kita
bisa menunggu, bisa tekun, bisa menanti dengan setia. Kasih itu sahabat, murah hati, tidak cemburu. Dan tidak hanya itu saja, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak hanya itu saja, tidak mencuri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita, ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang yang percaya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, baiklah kasih kita itu harus berbeda. Sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan, kasih yang mengenal Tuhan jauh lebih baik. Karena di dalamnya ada kesabaran, sabar menunggu, sabar menanti, sabar berharap, sabar dalam berdoa, tidak mudah marah, sabar dalam keadaan apapun. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan dan Allah kita, Dia sabar menantikan kita kapan kita bertobat. Dia sabar menunggu kita kapan kita berbalik, kapan kita mau mendengar firman Tuhan. Dalam penantiannya, Dia menunggu kita. Benar tidak, kita datang berlutut, Dia sabar menunggu kapan kita bertobat, kapan kita introspeksi diri. Dia sabar. Demikian yang mestinya kesabaran kita. Kesabaran kita antara lain, kita bisa menasihati, kita menjadi contoh, kita menjadi pribadi yang bertobat, menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengajak istri, suami, anak-anak agar memiliki kesabaran, agar memiliki murah hati, menjunjung kebenaran Tuhan, sabar dalam berkendaraan, itu dia, sabar dalam menunggu waktu bergereja, sabar juga menikmati hidup apa adanya pagi hari ini, sabar menikmati berkat rezeki yang dari Tuhan. Jangan mudah cemburu dengan orang lain. Kita jangan bercermin dengan di sekitar kita, tapi bercermin bagaimana Tuhan pelihara kita. Dia sambung nyawa kita, Dia berikan kita hidup, diberikan kita pemahaman pengenalan firman Tuhan. Kesabaran kita tidak berhenti ketika kita putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu sekali lagi meliputi banyak hal. Mari kita diselimuti itu karena Dia kasih. Dia berkorban, Dia tersalib, Dia mati. Bukankah itu bentuk kesabaran yang sudah teruji untuk menyelamatkan kita? Adakah kita mau rela berkorban? Adakah kesabaran kita butuh pertolongan Tuhan? Imani. Selamat pagi, selamat berdoa, yakinkan, imani, pekerjaan kita pada pagi hari ini, hidup kita akan diberikan hidup bermakna. Hidup kita akan menjalani hidup kasih. Hidup kita akan menjalani hidup yang sabar, tidak menggerutu, tidak memaki-maki orang, tapi bisa menahan diri dalam hal-hal yang tidak benar, melihat hal-hal yang tidak benar. Ini doa kita, ini firman Tuhan, jadikan firman Tuhan pedoman. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan memberikan kami sukacita. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Hidup yang benar, hidup yang sabar, hidup yang bermurah hati dibutuhkan akhir-akhir ini. Sabar dalam keadaan apapun, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mencela, tapi sabar atas kehendak Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu.
ampuni dosa kami. Amin. Kita bernyanyi di jalan NKB 201. NKB 201. Di jalan, di jalan. Sekali lagi maaf, NKB 195. NKB 195 kita bernyanyi. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku berkasih teguh. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati hidupku tentram dan tenang, dan walau derita teduh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah menghibur kami. Tuhan yang membuat kami tidur nyenyak. Tuhan yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melangkah, sebelum kami mau bekerja, kami mau di kesempatan ini mau tunduk kepada firman Tuhan. Bersedia dituntun oleh firman Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bernyanyi bagi Tuhan. Agar hidup kami tenteram. Agar jiwa kami tenteram. Hanya ketika kami bersandar, berpengharapan, bergantung kepada firman Tuhan. Pagi hari ini ajar kami Tuhan bergantung kepada firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan. Maka dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, walaupun jalan bergunung berbatu, jalan yang licin pun, oleh firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan menjadi suluk, membuat kami tenang, membuat kami bahagia. Bahagia suami istri, bahagia anak-anak, sukacita rumah tangga. Secara khusus kami mau berdoa Bapak, buat jemaatmu yang sakit pada pagi hari ini. Kami mau berserah, kami mau mengimani bahwa doa kami, siapapun yang berdoa bagi penyakitnya, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Secara khusus, siapapun mereka yang di depan YouTube ini, kalau dia berpenyakit, penyakit stroke, penyakit lumpuh, imani, perkatakan, dalam nama Yesus strokeku sembuh. Imani. Dalam nama Yesus, Allah yang menyucikan kami. Oleh darah-Mu membasuh kami. Oleh darah-Mu menyucikan kami. Oleh darah-Mu mengampuni kami. Oleh darah Yesus menyembuhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan. Mungkin yang di depan YouTube ini punya kanker payudara. Perkatakan. Taruhkan tangan kananmu pada kanker payudaramu. Perkatakan. Dalam nama Yesus kanker payudaraku sembuh. Darah Yesus menyembuhkan. Imani.
Darah Yesus memulihkan, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan. Kami mau berserah. Ada bendolan pada tubuh kami. Kanker apapun namanya. Dalam nama Yesus. Oleh bilurmu menyembuhkan. Darah Yesus memulihkan. Membasuh dan menyembuhkan semuanya. Kami juga berdoa Bapak bagi yang berpenyakit jantung sekalipun. Ketika dia jamah penyakit jantungnya. Penyumbatan berapa persen pun dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh mereka. Demikian juga Tuhan. Gula darah. Kolesterolnya. Kistanya. Demikian juga prostatnya bisa sembuh. Oleh jamahan Tuhan yang menyembuhkan. Oleh mujizat Yesus yang menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan. Bagi keluarga-keluarga. Yang rumah tangganya sepanjang tahun bertengkar habis. Berkelahi. Tidak nyaman di rumah. Tapi pada malam hari ini Tuhan. Pulihkan rumah tangganya. Yang sudah terancam rumah tangganya. Bercerai. Suami yang melarikan diri. Istri yang melarikan diri. Persatukan mereka kembali dalam nama Yesus. Bagi yang sakit Tuhan. Anak ibu dari Ibu Lumban Banjar Nahor. Saudara kami Krisman. Dalam nama Yesus sembuh penyakitnya. Apapun namanya. Oleh darah Yesus memulihkan dia. Demikian juga Bapak saudara kami Tuhan. Saudara Harefa. Berkati dia Tuhan ladangnya usahanya. Keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan. Nyonya Simatupang Boru Sikitoma. Sembuh dalam nama Yesus. Oleh kuasa penyembuhan dari Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Tutup bungkus seluruh jemaatmu. Tutup bungkus seluruh anggota jemaat. Tutup bungkus yang menuntun YouTube ini Bapa. Mereka sembuh. Mereka pulih. Keluarganya berkemenangan. Rumah tangganya berbahagia. Rumah tangga kami berbahagia pada pagi hari ini. Demikian juga kami berdoa bagi saudara kami Tuhan. Inang muda kami anak-anaknya Tuhan yang berduka pada hari ini. Engkau panggil inang muda kami ini Bapa ke tempatmu. Anak-anak mereka menantunya Tuhan. Anaknya Rudi. Anaknya Neti. Anaknya juga menantunya Kuta Barat dan si Jabat. Bahkan cucu-cucunya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka sabar menikmati ini semuanya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus yang menonton YouTube ini. Saudara kami Siha. Diberkati pangkatnya, istrinya, keluarganya. Demikian juga si Estra, demikian juga si Indah. Jamah mereka. Demikian juga si Lukman, demikian juga abang kami Bapak Abraham. Anak-anaknya sehat, sejahtera semua. Kami juga berdoa bagi mertua kami, dituk-tuk dua-duanya Tuhan. Diberkati usahanya, sehat mereka Tuhan. Terpuji Engkau Bapak, kami juga berdoa. Buat inang muda kami juga Tuhan di Situri-turi. Buat inang muda kami juga Bapak Tasya, Opung Tasya. Berkati pekerjaannya. Saudara kami juga Tuhan diberkati. Si Nining, si Ika Tuhan, suaminya. Pekerjaannya dilindungi mereka Tuhan di pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Pimpin mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini. Sukacita Tuhan yang menonton YouTube ini Bapak. Dilindungi, dikuatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di Medan Tuhan. Yakni Bapak Beni Sihota, istrinya, anak-anaknya. Engkau berkati doanya. Anggota DPR Tuhan yang diberkati cita-citanya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa di Sekarang. Kami juga berdoa Tuhan di Brastagi, Pendeta Jual. Tuhan pelihara kami semua. Kami percaya hidup bahagia hidup kami pagi hari ini. Sukacita dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang menonton YouTube ini Bapak. Jauh narkoba. Jauh begal. Kami juga berdoa Tuhan panjang umur. Yang sekolah diberikan kemampuan belajar cita-citanya Tuhan. Demikian juga jodoh Tuhan. Bagi siapapun yang menonton acara ini. Dalam nama Yesus. Diberkati jodohnya Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun. Demikian juga janda. Lansia. Fakir miskin. Yatim piatu. Sekali lagi Bapak kami berdoa kepadamu. Letakkan tangan kananmu pada rahimmu. Sehingga engkau berketurunan. Perkatakan. Dalam nama Yesus aku berketurunan. Dalam nama Yesus aku punya anak di tahun ini Bapak. Oh terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau melangkah. Kami akan bekerja ke ladang.
apapun ladangnya diberkati, apapun usahanya diberkati, jualannya diberkati Tuhan. Ampuni kami, dengarkan doa kami ini. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom.